Sekarang gue mau cerita detail lanjutan yang tadi gue sharing ke kalian, yang awalnya gue iseng. Nah, ini tampilan pertama gue ngecek di Telkomsel. Gue cek dari situs Telkomsel, ternyata ada dua nomor. Nomor yang gue hapus ini, nomor yang pertama ini nomor gue. Itu benar. Tapi yang bawah ini gue nggak tahu nomor siapa dan di bintang-bintang, ya kan. Tapi karena gua ibarat katanya pelanggan Telkomsel juga, jadi gue bisa langsung ngecek via SMS. Setelah gue ngecek dari situsnya, gue ngecek dari SMS dan ternyata, nih, kalau tadi kan yang pertama dia bintangnya di tengah. Terus kalau yang ini kan bintangnya di 3 digit terakhir. Jadi gue langsung ketemu dong. Yang pertama ini nomor gue dan tanggal pendaftarannya. Nah, yang nomor kedua ini gue nggak tahu dari 2021 tanggal 4 November jam 10.30 pagi. Jadi gue punya dong puzzle-puzzle yang apa kali-kali ini udah lengkap dong. Gue chat lah di get kontak sama temen gue juga ini di get kontak. Gimana perasaan kalian pas pertama kali melihat mic kalian dipakai oleh oknum dan hasilnya seperti ini. Dan setelah itu gue cek lagi langsung ke M3 dan 3. Ternyata ada 3 nomor dan tiga-tiganya ini bukan punya gue. Tiga-tiganya ini bukan punya gue dan langsung keesokan paginya gue berangkat ke apa Tri Store karena ini kan Tri nomor tiga-tiganya. Jadi gue langsung tadi berangkat ke Tri Store dan gue jelasin semua, gue tunjukin bukti-buktinya ke staffnya dan mereka mau bantu. Alhamdulillahnya mereka mau bantu dan ibarat katanya gue dapet informasi ini. Ini nomor-nomor yang tadi ditutupin ini. Ini kan bintangnya di tengah, ya kan. Nah, ini dikasih full karena gue pengen tahu momen apa mereka ngedaftarin nomor mereka pakai nick gue. Karena literally gue inget gue tuh lagi di momen apa saat itu. Ya untungnya sih ingatan gue itu masih normal. Jadi gue inget di 2024 bulan 2 ada 2 nomor yang ngedaftarin nomornya pakai nick gue. Di 2023 bulan 12 ada 1 nomor yang ngedaftarin pakai nick gue. Nah, gue minta dibantu sama mereka untuk nonaktif unregister dari ketiga nomor ini. Terus habis itu gue cek juga di get kontak ternyata hasilnya seperti ini. Nggak ngerti nih hasilnya kenapa dia tampilannya seperti ini ya. Ini dua gue cek hasilnya seperti ini gitu. Dan habis dari Tree Store gue ke Telkomsel. Telkomsel Grapari. Akhirnya gue ceritakan lagi ulang kasus gue yang penyalahgunaan data dan mereka juga akhirnya mau bantu ibarat katanya untuk ngeblokir nomor yang ini nomor yang ini itu udah di unregister juga. Terus habis itu gue pergi ke sebelahnya XL gitu kan. Nah, soal XL dan Axis ini gue nggak bisa ngecek di situs karena situsnya itu lagi error. Jadi mau nggak mau ya gue datang langsung dan ternyata ada 3 sama. Sebenarnya yang minta gue untuk datang ke sini juga dari staff dari Tri-nya. Coba untuk gue juga ngecek ke apa XL karena gue baru cerita cuma Tri sama Telkomsel tapi dia bilang coba aja datengin ke apa XL-nya katanya gitu kan dan ternyata benar ada 3 ini nomor-nomornya yang didaftarin pakai nick gue di bulan 1 2024 dan yang satunya lagi di bulan 3 2023 dan yang satunya lagi di April 2022 dan asal kalian tahu ya buat orang-orang jahat di luar sana mohon maaf gue nggak akan
melakukan apapun. Tapi asal kalian ingat ya, sorry to say, insya Allah tebakan gua, siapa yang make identitas gue ini, gue tahu. Tapi gue nggak akan berbuat apapun, karena gue cuma bisa berharap kalian bakal dapat balasan. Tapi bukan dari tangan gue. Jadi, gue cuma bisa bilang, kalau apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kalian boleh ingat gue atas apa yang kalian lakuin ke gue. Karena kalau boleh jujur, atas semua yang terjadi ini, untuk dari 2021 yang terdaftar di nomor gue ini sampai dengan apa yang terjadi saat ini, gue nggak mengikhlaskan itu sampai mati. Jadi, tanggunglah beban, tanggunglah semua konsekuensi yang sudah kalian ambil, dan terimalah. Karena gue nggak akan ikhlas untuk memaafkan kalian sampai kapanpun. Jadi kalian harus terima semuanya atas apa yang udah kalian perbuat. Dan gue nggak akan menjustifikasi siapapun, cukup gue dan orang-orang terdekat gue aja yang tahu. Gue cuma pengen di sini sharing untuk mengedukasi masyarakat lain di sana untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai seperti gue. Jangan sampai kejadian seperti ini. Singkat ceritanya, gue bertanya, gimana Kak untuk selanjutnya? Kalau misalkan data saya dipakai lagi, apa saya harus mengulang datang lagi ke sini? Dan dia bilang, iya, gue harus datang lagi. Terus gue bilang, ya udah kalau gitu diblokir aja nik saya, karena saya nggak tahu mereka sengaja atau tidak sengaja mendaftarkan nomor telepon mereka dengan menggunakan nik saya. The worst thing-nya, kalau mereka sengaja, mereka akan menggunakan lagi nomor yang sama dengan identitas yang sama. Dan saya yang repot harus datang lagi ke sini. Ya, memang seperti itu. Sampai saat ini belum ada perubahan atau pembaruan terkait SOP yang dari pemerintah ini katanya. Ya, terus gue bilang, berarti saya harus cek berkala dan saya harus terus melaporkan. Iya, hanya itu jawabannya. Dan gue bilang, kalau misalkan saya kesini lagi, gue berharap ada langkah selanjutnya untuk naik ke penyelidikan ataupun karena gue minta untuk lokasi sama aktivitasnya nggak dikasih. Tapi mungkin kalau nik gue dipakai lagi dengan nomor yang sama, mungkin itu bisa naik untuk ke penyelidikan. Karena ada beberapa juga yang gue penasaran, apa motifnya, apa tujuannya, kayak gitu. Cuman sampai saat ini, gue cuma dikasih garis besarnya seperti ini. Dan sebenarnya dari angka-angka ini sih gue bisa ngebaca. Cuman gue nggak mau mengambil kesimpulan dan hanya diskusinya cukup selesai di gue dan orang-orang sekitar gue aja. Ya tujuannya untuk gue dan kita semua untuk bisa lebih aware terkait data diri, KTP, KK, dokumen-dokumen pribadi, dan identitas keluarga inti itu yang harusnya konfidensial, yang harusnya rahasia, kenyataannya apa. Bahkan saat ini untuk melamar kerja kita disuruh untuk mengisi detail. Untuk melamar kerja kita harus membawa kakak. Ini gue iseng loh, dari 2021 gue iseng. Apa kabar orang-orang yang lain di luar sana? Tapi emang targetnya orang-orang yang seperti gue dan seperti yang lainnya, yang
kurang aware, yang kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, kita terlalu sibuk untuk bekerja gitu loh. Ya karena kan memang kalau nggak kerja gimana cara hidup, ya kan? Cuman gimana ya, gue tadi sampai bilang, apa nggak ada tanggung jawabnya dari pihak yang lainnya juga? Karena kan, ya sorry tuh sih, tanpa harus kita menyebarkan data kita sendiri, data ini sudah bocor. Tanpa harus menyalahkan pihak manapun, data ini sudah bocor. Alangkah lebih baiknya kalau ada mitigasinya, ada penyelesaiannya, ada pencegahannya, ada verifikasi data lainnya. Nggak ketika cuma daftar nomor telepon, cuma butuh kakak dan nik. Itu lucu. Dan dibatasi setiap provider 3. Sedangkan provider kita tuh ada banyak. Terus gimana untuk orang-orang yang kayak gue, yang ini kebetulan iseng, ternyata datanya dipakai kemana-mana gitu loh. Dan gue sampai disuruh ke Dukcapil buat, nggak tahu gue buat disuruh apa, tapi yang pasti itu gue mau ke Dukcapil dan gue bawa dokumen-dokumen ini. Gue udah minta dokumen buat gue laporin ke kantornya Mas Gibran, karena gue pengen ada penyelesaian dari semua ini. Kalau nggak ada penyelesaiannya, ya terus administrasi yang digital itu untuk apa? Gue sampai tanda tangan di atas materai, ini gue beli materai 10.000. Terus gue sampai bilang, kalau misalkan nanti nomor gue dipakai lagi, terus saya harus kesini lagi, udah meluangkan waktu, tenaga, transportasi, dan saya suruh bayar beli materai, padahal ini data saya yang dipakai. Tapi ya mau gimana? Yang dipojokkan pemilik datanya. Karena dipikirnya gue yang menyebarkan, gue yang ya gimana kalau nggak disebar, ya orang kita hidup nyari kerja, nyari ini juga, tanyain aja ke perusahaan, tanyain aja ke kantor kalian, dipakai gak kakak. Kakak itu dipakai di mana? Kakak itu nggak semua tempat pakai, tapi kalau KTP ya kita random lah. KTP kita bisa bilang itu udah sebar kemana-mana, tapi kalau kakak, kalian bisa tahu kalian tuh ngasih kakak kemana aja, karena nggak sembarangan memang kakak itu. Dan gue besok bakalan memproses lebih lanjut terkait hal ini. Ya bukan gue mikirin diri gue sendiri, kalau gue mikirin diri gue sendiri gue udah selesai, karena udah udah di unregister semua. Jadi gue nggak cuma mikirin ke situ, gue kasihan sama orang-orang lain. Dan sekalipun gue udah nggak ngerti tentang sejauh mana kejahatan yang ada di dunia ini sudah berkembang, tapi setidaknya hal kecil yang bisa gue lakuin ya dengan seperti ini, mengedukasi kalian, mensosialisasikan untuk ayo kita kembali untuk aware hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita pikir itu nggak apa-apa, yang kita pikir dia baik. Sama, ini juga pembelajaran buat gue, karena gue shock, terapinya shock. Gimana gue nggak shock dari 2021 dan gue baru tahu di 2024, 3 tahun. 3 tahun gue membiarkan nomor gue dipakai orang, dan itu jelas penipuan sebenarnya. Tapi kalau gue pun ngadu ke tempat yang lainnya, no hard feeling, gak ada hasil, gak ada yang ngebantuin gue, karena gak ada uangnya. Tapi gue bisa ngebantu orang supaya
untuk tidak terjadi seperti apa yang gue alami, cek mic kalian di masing-masing provider. Sekalipun kalian nggak pakai provider itu, cek semuanya dan cek secara berkala. Please, aware sama diri sendiri. Dan belajar untuk nggak peduli sama orang lain itu baik. Karena memang orang jahat itu mungkin sudah waktunya dibiarkan. Dibiarkan dalam artian konotasi. Jadi aku berharap untuk kalian, baik orang baik maupun orang jahat yang melihat video ini, gue nggak berharap apapun buat orang jahat, tapi untuk orang baik, gue berharap kalian bisa lebih membuka mata. Kalau saat ini memang tidak baik-baik saja. Jadi kita yang harus jaga hal kecil yang ada di kehidupan kita. Bahkan untuk sekedar nomor KTP dan nomor KK. Gue harap itu aja sih. Sebenarnya masih ada lagi yang lain yang gue alami, tapi untuk sampai ini dulu karena gue nggak mau meluas dan gue nggak mau memanjangkan segala sesuatunya untuk kasus ini sampai sini. Untuk kasus yang lain, satu kata, satu kalimat dari gue. Jangan takut untuk terus menjadi orang baik. Dan itu juga pembelajaran buat gue untuk terus istiqomah sekalipun dunia saat ini tidak baik-baik saja. Sekalipun mereka berusaha untuk merusak kita, biarkan. Biarkan. Kita punya keyakinan yang sama. Dan biarkan mereka dengan keyakinan mereka. Dan itu doang sih. Aku berharap video ini bisa jadi pembelajaran untuk kita mulai dari sekarang, hal sederhana apapun, sekecil apapun, kita harus waspada. Kita harus detail. Kita harus berani ngomong untuk apa diperlukan. Jaminannya seberapa besar. Kalau data saya tidak dipermainkan, kalau data saya tidak dimanipulasi, kalau data saya tidak dimanfaatkan. Jarang kita sebagai manusia aja, manusia ke manusia suka dimanipulasi sama manusia lainnya. Manusia ke manusianya aja suka dimanfaatin. Apalagi data. Jadi, ya ada benernya kata stafnya. Balik lagi ke pemilik datanya. Dan gue berharap kalian mau ngecek secara berkala. Oke, thank you.